أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, di hari yang insya Allah penuh dengan nikmat ini kembali lagi saya Ali Zainal menemani pemirsa di rumah di dalam Cahaya Hati Indonesia. Gimana kabarnya di rumah? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Dan baik, sebelum kita masuk ke dalam tema-tema kita, Ali ingin sapa dulu jamaah yang sudah hadir di Masjid Bintara. Assalamualaikum. Masih kurang semangat. Assalamualaikum. Iya, dari majelis taklim mana nih? Kedengarannya yes doang nih. Baik Ibu, terima kasih, mudah-mudahan berkah semuanya ya. Langkah Ibu kemari, baju Ibu yang cakep, make up yang menor dinilai pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita punya 3 tema yang sangat luar biasa. Spirit doll dalam Islam. Doll di sini bahasa Inggris ya, artinya boneka, artinya spirit boneka dalam Islam. Yang kedua, Tuhan, kenapa aku kesepian? Oh, jadi pertanyaannya. Yang ketiga, kenapa bangga dengan dosa? Masya Allah. Dan insya Allah kita akan bertemu dengan guru-guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Ustaz Taufikur Rahman, Kiai Haji Agus Dermawan. Dan untuk yang kenapa bangga dengan dosa? Insya Allah kita akan bertemu dengan guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ustadz Eras Rashid Baroy. Dan seperti biasa nanti kita akan ngaji yuk bersama Ustadz Syam ya. Dan sedikit Ali ingin mengingatkan, tetap kita jaga protokol kesehatan ya Bu ya. Jangan kasih kendor dengan 5M kita. Mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan dan membatasi diri untuk bepergian. Kalau nggak penting-penting amat, di rumah aja. Baik, bismillahirrahmanirrahim, sama-sama yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan masuk ke dalam tema kita yang pertama, spirit doll dalam Islam bersama guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Ustaz Taufikur Rahman. Guru sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah, kangennya. Masya Allah. Samaan kita hitam-hitam. Samaan.
Aman yang Nadia juga sama. Masya Allah. Ini namanya gado-gado kacang tanah. Cakep. Jodoh emang gak kemana-mana. Cakep. Baik, dan sebelumnya guru, mari sama-sama kita lihat nih. Ada cuplikan yang satu ini yang insya Allah akan menjadi pembahasan kita pada hari ini. Silakan. Yang punya spirit doll itu bahwa itu menganggap adalah manusia yang hidup, memberi makan segala macam, memandikan. Saya pikir itu udah menyangkut sebuah penyakit psikologi kali ya. Lucu sih, tapi kayak serem gak sih melihara boneka kayak gitu? Ya kalau saya sih termasuk yang nggak masuk ya ke nalar saya gitu. Karena kan bagaimanapun itu adalah tetap boneka, tapi kan saya tetap menghargai teman-teman yang punya anggapan, yakin bahwa bisa memberikan sesuatu gitu. Ya udah. Gitu. Kalau aku sih boneka lebih ke buat mainan aja kali ya, nggak usah percaya gitu-gitu sih kalau menurut aku. Ya marak tentang spirit doll yang ada di luaran, ketika gue ngerasa itu hal yang aneh karena kayak macam dinamisme dah. Dinamisme lu kayak menyembah berhala atau segala macam karena itu tidak bernyawa, tapi lu mendewakan akan hal itu. Padahal itu tidak hidup dan benar-benar barang benda mati. Cuman ya hak masing-masing lah. Oke, jadi kalau misalnya menurut gue soal spirit doll, ya mungkin ini bisa dibilang sebagai tren baru. Tapi ya mungkin buat ya gue pribadi karena ya mungkin gara gue cowok, misalnya lihat seperti hal kayak gitu agak-agak aneh lah buat yang udah dewasa. Mungkin kalau buat anak kecil mungkin cocok, tapi kalau buat udah dewasa agak sedikit aneh sih kalau buat gue pribadi sih. Oke, semua orang punya pendapatnya masing-masing. Saya mengutip pendapat dari Enjit saya, boleh guru ya? Kata Enjit saya kalau segala sesuatu yang berbentuk terus habis itu disimpan di dalam rumah seperti patung atau segala macamnya, maka bisa terisi oleh makhluk-makhluk gaib. Nah ini akan lebih luas lagi nih. Sehingga pada saat kita percaya bisa aja kita jadi syirik ya. Nah seperti apa jawaban dari guru kita, silakan guruku. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman daimaini ala rasulillah. Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwata illa billah. Pemirsa Cahaya Hati Indonesia dimanapun Anda berada. Juga jamaah taklim yang ikut kajian langsung dari tempat yang kita muliakan ini, pengatur acara kita Habib Ali Zainal, juga qori'ah kita. Pada kesempatan saat ini kita akan ngaji, ngebahas yang lagi viral, spirit doll. Bu, tahu artinya? Ya, jadi saya mau pantun dulu deh, keluarin kata-kata cakepnya ya. Ada janji di Masjid Andalusia sama orang Ragunan yang hobi mainan. Cakep. Kita ngaji di Cahaya Hati Indonesia, insya Allah tontonan yang selalu memberikan tuntunan. Cakep. Di saat bicara boneka eru, ini kalau secara etimologi disebut boneka dulu, bagaimana Ustadz? Di saat kita bicara boneka, ini pernah dialami bahkan bukan siapa-siapa, langsung istri baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa beliau? Sayyidatuna Aisyah Ridho radhiyallahu anha. Di mana dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, kuntu al-albu bil banat indan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siti Aisyah yang menyatakan, aku pernah dulu bermain ya dengan teman-teman mainku di hadapan baginda Nabi besar kita Muhammad SAW. Wa kana li sawahibu yal'abna ma'i, karena saya punya banyak teman ya, kata Siti Aisyah, yang dimana mereka gemar bermain bersamaku. Fakana Rasulullah SAW idza dakhala, maka tiba-tiba di saat Siti Aisyah dengan teman-teman sepermainannya sedang bermain, ya bermain boneka, tiba-tiba suaminya Kanjeng Rasulullah masuk. Nah mereka pun
menyembunyikan daripada boneka tersebut. Nah kemudian mengembalikan lagi kepada Siti Aisyah boneka-boneka tersebut. Lantas Rasulullah saksikan dan Siti Aisyah bermain lagi dengan mainan boneka tersebut. Berarti kepada para orang tua, berdasarkan hadis yang baru saja saya bacakan, diperkuat dengan pendapat jumhurul ulama ketika berbicara boneka sebatas mainan daripada anak-anak perempuan, berdasarkan hadis barusan, boleh apa tidak? Halo Bu, jelas pertanyaan saya, boleh apa tidak? Nah dijawab aja dah, si soleh minum teh anget, boleh banget. Nah ketika berbicara ada kata-kata ruh, ya Allah, ini Habib Ali kalau berbicara ruh, ini bukan hal yang dianggap remeh loh. Quran surat ke-17, juz ke-15 di ayat ke-85. Jangankan tibang boneka ruh, baginda Rasul ditanya tentang ruh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka 'anir ruh. Qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dan mereka bertanya kepada engkau ya Muhammad tentang ruh. Apa jawaban baginda Rasul? Katakan, urusan ruh itu urusan Tuhanmu, urusan Allah. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dan tidaklah kamu sekalian dijelaskan tentang ruh, melainkan ilmu tentang ruh sangat sedikit sekali. Itu Nabi kita Muhammad SAW ketika ditanya permasalahan ruh, maka Allah lampirkan di Quran surat Al-Isra ayat ke-85. Itu Nabi yang memang sebagai sumber hukum tidak bisa menjawab tentang perihal ruh. Nah lantas bagaimana sih Sat? Kok itu masuk ke dalam boneka? Jujur, buat orang beriman, ruh ini dijelaskan dalam hadis yang rada panjang. Apa kata Rasulullah? Innal abdal mu'minah idza kana fin qita'in minad dunya, di mana ya jiwa seorang beriman apabila waktunya telah habis tinggal di dunia, misalkan kita udah ditentukan nih, udah nggak lama lagi di dunia, lantas akan pindah ke alam akhirat, nazala ilaihi malaikatun minas sama. Turun tuh kepada orang tersebut para malaikat dari langit. Jadi kalau orang beriman, di mana wajah para malaikat ceria berbinar-binar, dan mereka datang bukan lenggang, wa ma'ahum, bersama mereka membawa kain kafan, membawa minyak wangi, kain kafan dan minyak wangi yang dibawa dari surganya Allah. Kemudian yaji'u malakul maut, datanglah malaikat pencabut ruh. Siapa? Malaikat Ijrail. Kemudian hatta yajlisa inda ra'sihi, malaikat maut duduk di atas kepalanya. Lantas berkata kepada ruh yang beriman, Ayatuhan nafsut thayyibah, wahai jiwa yang bersih, ukhruji ila magfiratin minallah wa ridwanin, keluarlah. Disambut oleh malaikat, keluarlah kamu untuk mengenui ampunan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangankan selebritis, jangankan ustadz, siapapun tidak ada yang mampu bisa untuk mencapai menangkap yang namanya ruh. Kenapa? Karena betul-betul dijaga khusus oleh para malaikat untuk diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Timbul pertanyaan, lantas Ustadz itu di boneka seperti hidup yang begitu gimana? Nah, ini biar kita nggak melenceng akidah kita. Bu, percaya nggak sama Quran? Percaya nggak sama Quran? Mohon maaf, Quran ada berapa surat? 114 surah. Ada berapa juz? 30 juz.
Jamaah yang saya ajak bicara hafalnya 30 juz apa juz 30? Nah, di surat ke-72, juz ke-29, ini Allah menjawab. Ayat ke-6, apa kata Qur'annya? Wa annahu kana rijalum minal insi ya'uduna birijalim minal jinni fazaduhum rohaqoh. Dan nanti banyak di akhir zaman. Allah jelaskan di surat ke-72, ini suratnya namanya juga serem. Surat jin. Surat apaan? Surat jin, Bib. Ya. Nanti banyak manusia-manusia yang mereka tidak menemukan kenyamanan hatinya. Kemudian mereka meminta perlindungan bukan kepada Allah. Tapi mereka minta perlindungan dengan sekelompok jin. Maka pekerjaan yang begitu akan menambah kesesatan hati mereka. Nah, berarti yang sekiranya tadi mempercayakan lantas adanya di boneka itu yang namanya ruh, itu bukan ruh. Tapi apa yang bertengger? Jin. Apa Bu? Jin. Kolaborasinya kemana kalau begitu? Ya jelas kan datangnya kadang-kadang kalau seperti itu, mohon maaf, dulu namanya dukun. Dukun, 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 duduknya enggak tekun. Jimat, jimat, ngajinya enggak tamat. Hadirin hadirat rahimakumullah, di saat seperti ini lantas kita mempercayai di situ ada ruh pada boneka, apapun macamnya, apapun jenisnya, bagaimanapun perawatannya, maka mohon maaf, akidah kita sudah melenceng. Tolong Ibu, para pemirsa, kepada anak-anak cucu kita jangan sampai ikut-ikutan. Jadi kalau saya perjelas, ada semangka dari Bang Dik doang di Jalan Bangka ngelihat air keruh. Kalau sebatas mainan boneka doang, tapi kalau semangka, kalau ada boneka yang berisi ruh, nggak boleh. Nah, hadirin hadirat rahimakumullah. Kenapa lagi? Yuk kita lihat secara nas Quran. Bu, Ibu, itu boneka, mohon maaf ya, gratis apa beli? Beli. Harganya murah apa mahal? Mahal. Biar kita menjadi orang-orang yang betul-betul tidak merugi, Allah memesankan di surat ke-17, juz ke-15, tepatnya pada ayat ke-27. Bismillahirrahmanirrahim. Innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin wa kana syaitanu lirabbihi kafuro. Sungguh yang namanya bersikap mubazir, yang namanya demikian boneka lantas dikasih makanan, didandanin, itu juga harganya udah mahal. Kira-kira mendingan diberikan begitu apa mendingan diperintahkan untuk mengadopsi anak-anak yatim dan lantas menyekolahkan mereka? Lebih manfaat mana? Anak-anak yatim. Sungguh yang demikian adalah inna innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin wa kanas syaiton, dan setan adalah rata-rata kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ada-ada aja. Makan lesen ampi ke Sukabumi. Cakep Guru. Waktu yang singkat, mudah-mudahan bisa dipahami. Cakep Guru, bisa banget Guru. Apa yang udah Guru sampein jelas banget ya. Udah jelas banget udah ya, paham banget insya Allah. Sebenarnya dollnya, bonekanya nggak ada masalah. Yang namanya boneka kan kata Guru ya, tiba-tiba dikasih spirit depannya. Ya. Nah, karena ada spiritnya ini ngejar tren ya kan, ngejar apa ya, trending, akhirnya jadi berantakan semuanya Guru ya. Nah, kalau misalnya nggak ngerti pemahamannya bisa syirik kan Guru ya? Iya. Kan tadi kan kalau Guru udah terangin enak tuh ya, ini gini. Nah, kalau yang nggak paham Guru, tiba-tiba diagungkan, tiba-tiba berasa kayak ada soul, ada yang hidup di boneka itu ntar nyerempet syirik gak Guru? Itu jelas Bang Ali, tadi hadis sudah saya bacakan, ayatnya juga udah disebutkan di surat Jin ayat ke-6. Jadi kalau bahasa saya, ketika kita mempercayai demikian, naik sepeda di jalanan rusak. Cakep. Akidah kita bisa rusak. Ya Allah, akidah rusak gara-gara spirit doll. Na'udzubillah min zalik. Ya, baik. Yang namanya tren memang harus kita ikuti, tapi diikuti dengan cerdas ya. Kalau misalnya sudah akan merusak akidah, tinggalkan. Dan baik,
Bismillahirrahmanirrahim, kita akan masuk ke dalam tema kita yang selanjutnya, Tuhan, kenapa aku kesepian? Insya Allah akan disampaikan oleh guru kita Dai berjuta pemirsa, Kiai Haji Agus Dermawan. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia.